Oke, video ini saya buat untuk kalian orang-orang yang baru belajar bahasa pemrograman, dan buat kalian juga orang-orang yang sudah lama belajar bahasa pemrograman tapi stuck begitu-begitu aja dalam progres pembelajarannya. Mungkin tips dan trik dan apa yang harus kalian hindari ketika dalam belajar bisa membantu kalian dalam mengejar progres pembelajarannya. Video ini merupakan pengalaman pribadi diri saya dan orang-orang di sekeliling saya yang saat belajar bahasa pemrograman, sehingga mereka sudah bisa menemukan jalan keluar. Kenapa sih bahasa pemrograman itu kayaknya sulit banget? Gak banyak dari orang-orang yang baru belajar bahasa pemrograman itu merasa kok susah banget menguasai atau belajar hal baru dari bahasa pemrograman itu. Dan gak sedikit pun dari mereka yang sudah lama belajar bahasa pemrograman tapi merasa stuck gitu-gitu aja dan bingung ketika ketemu error. Ini error saya mau apain gitu ya, atau saya tentang aja kali ya ini nah kayak gitu. Jadi sebenarnya coding itu nggak susah teman-teman, tapi nggak juga mudah kalau untuk dikuasai bagi orang-orang yang baru atau belum ketemu konsepnya. Nah, menurut gua coding ini merupakan aktivitas yang tidak membosankan, penuh tantangan. Kenapa? Karena kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu mau di dalam aplikasi yang kamu buat. Jadi intinya ketika kamu ingin membuat aplikasi, kamu ingin menambah sesuatu itu, nah kamu bisa melakukan banyak cara untuk membuat fitur tersebut. Jadi berikut ini tips yang harus kamu hindari ketika kamu belajar bahasa pemrograman. Pertama, mempelajari banyak bahasa pemrograman sekaligus. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang sering saya temukan dan saya juga pernah mengalami atau melakukan hal yang seperti ini ya teman-teman. Jadi, kenapa sih kita tidak boleh melakukan atau mempelajari banyak bahasa pemrograman sekaligus? Karena begini, di setiap bahasa pemrograman itu kan ada siklusnya, ada patternnya yang beda-beda antara bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Yang pastinya nanti akan membuat teman-teman malah kewalahan untuk mempelajarinya dan justru kontraproduktif untuk teman-teman sendiri. Alangkah baiknya jika teman-teman mempelajari satu bahasa pemrograman yang sesuai dengan tujuan atau passion teman-teman sendiri. Misalnya diri saya ini ingin mempelajari sebuah atau ingin menggeluti dalam dunia bidang web development. Nah, apa yang ingin saya pelajari? Ya pastinya saya akan mempelajari bahasa JavaScript sebagai frontend-nya, atau saya ingin bahasa Golang, bisa juga JavaScript dari backend-nya. Seperti itu, pilih salah satu terlebih dahulu. Teman-teman di sini pahami dari siklusnya seperti apa, patternnya seperti apa, terus caranya apa. Ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah fondasi dari satu bahasa pemrograman itu, teman-teman akan mudah untuk berpindah dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Kebiasaan selanjutnya yang harus teman-teman hindari atau teman-teman hilangkan, yaitu melewatkan belajar konsep dasar. Oke, mungkin tidak hanya di bagian perkodingan saja ya. Di setiap bidang teman-teman geluti itu pasti membutuhkan dasar-dasarnya. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh melewatkan untuk konsep dasar yang harus kita pelajari. Nah, kebanyakan orang atau calon-calon programmer yang ingin belajar itu tidak sabaran, dia langsung melewati konsep fundamentalnya itu sendiri. Nah, dia langsung eksekusi menggunakan framework lah kayak Vue, React dan segalanya. Nah, padahal konsep dari JavaScript sendiri secara fundamental dia belum matang, sehingga ini bisa menjadi salah satu penyebab calon-calon programmer ini stuck. Itu aja muter-muter, akhirnya tidak ketemu jalan keluar. Nah, kebiasaan yang ini harus Anda hilangkan. Selanjutnya, hanya terpaku pada tutorial. Jadi, kesalahan satu ini, ketika teman-teman mengikuti sebuah tutorial, itu baik dari video YouTube atau dari GitHub atau apalah itu intinya. Nah, di sini teman-teman tidak melakukan eksplorasi lebih. Kenapa kode ini dipakai? Kenapa fungsi ini bisa berjalan seperti ini? Ini fungsinya untuk apa? Nah, itulah jadi kesalahannya ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman yang teman-teman sendiri tidak tahu apa ini yang dibahas, yang dipelajari. Bahkan teman-teman sendiri tidak tahu apa ini yang teman-teman lakukan. Nah, jadi ini yang bisa membuat teman-teman hanya berdiam diri di tempat. Nah, saya rasa teman-teman harus melakukan effort lebih mencari sebuah apa sih ini artinya dari program yang saya buat. Kebiasaan yang harus teman-teman tinggalkan atau teman-teman hilangkan
itu kebiasaan mudah menyerah. Kebanyakan calon-calon programmer itu ketika mempelajari bahasa pemrograman, baik itu yang sudah lama ataupun yang masih baru, dia mudah menyerah. Ketika ketemu error, aduh ini error mau diapakan? Padahal tidak apa-apanya. Jika kita melakukan usaha itu belum temu apa ini solusinya. Nah, kebanyakan calon-calon programmer itu sudah menyerah duluan atau sudah kena mental kalau kata orang sekarang ya. Nah, ini harus teman-teman hilangkan. Jadi teman-teman harus konsisten dengan apa yang teman-teman ikuti saat itu. Dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut versi gua tadi, gua akan memberikan sebuah tips untuk teman-teman bagaimana sih caranya ketika belajar sebuah bahasa pemrograman sehingga teman-teman merasa wah ada progres dari satu ke satunya. Oke, dari permasalahan tersebut yang harus teman-teman hindari, saya akan memberikan tips untuk teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan ketika belajar bahasa pemrograman. Yang pertama, fokus pada satu bahasa pemrograman saja. Oke, kenapa? Kamu nanya, bertanya-tanya. Karena ketika teman-teman sudah memahami sebuah konsep dasar dari bahasa pemrograman itu, bagaimana siklusnya, bagaimana patternnya, atau bagaimana cara menggunakan ini, serta tujuannya apa, teman-teman akan lebih mudah menguasai bahasa pemrograman yang baru. Tips selanjutnya, memperkuat fundamental. Ketika teman-teman sudah memiliki bekal fundamental yang sangat kuat atau sudah mencukupi lah, teman-teman tidak akan bingung lagi ketika teman-teman menguasai hal yang lebih advance dari bahasa pemrograman tersebut. Bahkan teman-teman juga sudah tidak akan bingung lagi mau belajar dari mana ketika teman-teman berpindah dari bahasa satu ke bahasa pemrograman yang lainnya. Tips yang ketiga, selalu melakukan research dan praktek. Jadi ketika teman-teman melakukan riset, teman-teman akan mendapatkan sebuah ilmu baru, wawasan baru dari bahasa pemrograman itu, bahkan mungkin lebih dari itu ya. Dan ketika teman-teman sudah mendapatkan hal yang teman-teman inginkan, teman-teman langsung praktekkan. Itu akan membantu teman-teman melatih fundamental teman-teman sendiri, bahkan nanti teman-teman mendapatkan pengalaman dalam mempelajari hal-hal tersebut. Tips selanjutnya yaitu menyediakan waktu khusus untuk belajar bahasa pemrograman. Jadi teman-teman harus menyediakan waktunya untuk fokus dalam mempelajari bahasa pemrograman, baik itu mereka yang masih baru ataupun kalian yang sudah lama tapi struggle di situ aja gitu ya. Nah, untuk menyisihkan waktu agar fokus dengan bahasa pemrograman yang kita geluti, teman-teman harus membuat planning pembelajarannya. Saya menyarankan teman-teman harus belajar setiap harinya, menyisihkan waktu 1 atau 2 jam per hari, daripada teman-teman melakukan 1 hari penuh belajar bahasa pemrograman tapi tidak konsisten. Jadi kenapa harus setiap harinya, walaupun 1 jam 2 jam, itu akan tetap menjaga daya ingat teman-teman dan rasa kekonsistenan teman-teman sendiri. Oke, itu merupakan sebagian kecil tips untuk teman-teman lakukan ketika belajar bahasa pemrograman agar teman-teman bisa menguasai bahasa pemrograman tersebut. Saya rasa sekian dari pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk pantengin video-video terbaru saya, dan untuk kolom komentarnya boleh diisi ya teman-teman untuk pengalaman kalian, saran dan kritik pembahasan kita kali ini. Oke, bye bye.